Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, kita bisa melihat pernyataan terbaru dari Bu Widya. Bagaimana video pernyataannya? Langsung saja kita Guys, saksikan. ada cerita di Indramayu kemarin iring-iringan calon bupati. Sama-sama ada mobil Alphard, ada mobil Pajero. Ya. Nah, terus guys, salah satunya warga menyambut karena mobil itu sama-sama diiringin mobil polisi pengawal ya. Jadi nggak bisa membedakan mana yang orang dia dukung, mana yang orang bukan yang dia dukung. Jadi salah satu warga diintimidasi guys karena mengangkat nomor 2 Luki Hakim itu guys. Terus ada yang teriak tuh ya, ada yang teriak ya. Pokoknya saya ini dicegat katanya, dia fitnah warga ya. Dia bawa nama bapaknya. Saya ini anaknya Dai Bahtiar katanya begitu bro. Terus langsung tuh dia ya telepon. Saya telepon, kamu harus dibawa ke polisi. KTP-nya mana? Ya kamu harus dibawa ke polisi. Kenapa kamu nggak mengangkat 3 jari? Kamu nggak mengangkat 2 jari? Ya terus ya itu orang ya bapak-bapak warga biasa ya. Diintimidasilah, dikeroyokin sama orang-orang bodyguardnya guys. Ya satu mobil itu turun, pokoknya bapak itu harus diseret ke Polres ya. Polresnya tidak angkat-angkat. Saya ini anaknya Dai Bahtiar, kamu tahu, kamu kenal. Ya begitu katanya bro. Ya terus ya yang namanya warga, saya tuh tidak mencegat, menghalangi Anda katanya. Saya hanya mengucapkan selamat datang, tapi dia mengangkat 2 jari. Ya nggak boleh, harus 3 jari bro. Koplak itu orang ya. Bawa-bawa nama bapak pula bro, calon ya. Kamu tahu, udah kenal yang namanya bapak saya. Bapak saya, Dai Bahtiar bapak saya itu. Kamu harus diseret ke Polres kamu. Haha. Keren kali bro hukum di Indonesia ini. Warga biasa aja minta calon, minta dukung lagi. Kamu mau minta maju lagi. Terus kamu intimidasi warga. Ngaca. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang bernama Ujang Komarudin menilai kerelaan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, di mana sebagai bentuk loyalitas dan komitmen seorang prajurit. Ia menekankan kongsi Jokowi dan Prabowo yang sukses di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ujang juga menyebut sekalipun Prabowo menang bersama putra Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka ya saudara-saudara, tetapi jasa besar ada pada diri Jokowi. Karena itu ia menilai Prabowo lebih memilih langsung bicara dengan Jokowi untuk membahas kebijakan strategis maupun urusan politik seperti pemilihan kepala daerah. Representasi Gibran itu ada pada Jokowi, makanya Jokowi yang ditemui. Jadi posisi Gibran ini menurut hemat saya, ini tidak bisa diajak mengambil kebijakan strategis. Maka ya ayahnya ya ditemui dan diajak diskusi, seperti itu, kata Ujang ya. Itu dihubungi pada Senin 4 November 2024. Hari inilah ya saudara-saudara. Dan pertemuan 4 mata Prabowo dan Jokowi di Solo pada malam berlangsung ya, sambil keduanya menikmati makan malam, di mana persamuhan itu berjalan hampir 1,5 jam saudara-saudara. Prabowo menjemput Jokowi dari kediamannya untuk menikmati makanan di angkringan Omar Semar. Dan Ketua Harian Partai Gerindra yaitu Sumi Dasko tidak berkenan memberikan komentar saat ditanya soal pertemuan Prabowo dan Jokowi semalam melalui pesan singkat pada pagi ini. Di mana usai pertemuan Prabowo tidak banyak mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Jokowi ya.
Dan mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ini bahkan mengklaim tidak membahas politik. Ngobrolnya masalah ini dan itu, kata Pak Prabowo sembari tertawa saat menjawab pertanyaan pada awak media di sana ya. Saat ditanya apa dibahas, Prabowo justru mengatakan ia dan Jokowi menyantap nasi goreng Jawa bersama dan rasanya sangat enak. Iya. Lalu Jokowi menyebut makan malam bersama di angkringan Omar Semar atas inisiatifnya. Semoga Pak Presiden Prabowo selalu diberikan kelancaran dan kesehatan di tengah semangatnya dalam membangun Indonesia. Itu katanya melalui keterangan di media sosial X pada Senin 4 November 2024. Dan pengamat politik Adi Prayitno mengatakan juga pertemuan Prabowo dan Jokowi hanya bentuk silaturahmi politik biasa antar tokoh dan elit. Iya. Adi juga menganggap Prabowo perlu Jokowi sebab untuk membangun bangsa perlu komunikasi dengan presiden terdahulu. Tak ada istilah Prabowo nggak move on dari Jokowi. Prabowo ini orang hebat. Dukungan politiknya luar biasa, cukup solid, kata Adi Prayitno juga. Iya. Nah, lalu saudara-saudara, meski begitu ya, sejumlah kalangan mulai dari Partai Gerindra, Istana, hingga pengamat memberikan tanggapannya terkait persamuhan Prabowo dan Jokowi, di mana tanggapan mereka adalah, ini Sekjen Gerindra ya, mengatakan Prabowo memenuhi janji. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo telah berjanji untuk menemui Jokowi di Solo. Pak Prabowo memang berjanji setelah Pak Jokowi berdiam di Solo ya, itu beliau akan menengok Pak Jokowi dan beliau memenuhi janjinya, kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2024. Dia juga menyatakan pertemuan tersebut hanyalah silaturahmi kekeluargaan biasa. Selain itu, Prabowo juga ingin tahu kegiatan ex-Presiden Republik Indonesia itu usai kembali ke kampung halaman. Dan bagaimana kegiatan Pak Jokowi selama di Solo, pertemuan itu hanya silaturahmi biasa, kekeluargaan. Lanjut, Muzani lagi. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut membahas soal Dewan Pertimbangan Presiden atau Wanti-Pres, Muzani menyebut tak tahu. Dia mengaku tak tahu pasti mengenai isi obrolan kedua sosok tersebut. Dia mengaku tak tahu pasti mengenai isi obrolan kedua sosok itu. Saya belum cek, saya belum ketemu Pak Prabowo, besok baru bertemu, kata Muzani lagi ya, saudara-saudara. Dan Istana mengatakan perjumpaan dua sahabat, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi itu mengatakan pertemuan Prabowo dengan Jokowi semalam merupakan perjumpaan dua sahabat. Ia menyebut Prabowo tidak menggunakan embel-embel seperti mobil kenegaraan saat bertemu Jokowi. Ini adalah pertemuan dua sahabat saja ya. Pertemuan dua bestilah kita bisa bilang seperti itu, dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman, kata Hasan melalui keterangan video pada Senin 4 November 2024 ya, saudara-saudara. Iya, baik. Sampai di sini dulu saudara-saudara berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana kita sudah mendengarkan pernyataan terbaru dari Bu Widya dan juga pertemuan antara Jokowi dan Pak Prabowo di Solo, di mana Pak Presiden Prabowo menjemput Jokowi dari kediamannya untuk makan bersama, yaitu nasi goreng. Iya, pertemuan dua besti ya, saudara-saudara. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.